Selamat datang di channel Indonesia Hari Ini. Channel yang membahas berbagai informasi sejarah dan urban legend yang ada di Indonesia. Hari ini kita akan membahas tentang Ratu Pantai Selatan. Seperti yang kita ketahui, Ratu Pantai Selatan adalah penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul adalah salah satu tokoh legendaris yang sangat terkenal dalam mitologi dan cerita rakyat Indonesia, terutama di daerah Jawa dan Bali. Dia dikenal sebagai Ratu Penguasa Laut Selatan, Samudra Hindia, yang dipercaya memiliki kekuatan gaib yang besar dan menguasai dunia laut serta segala makhluk gaib yang ada di sana. Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok perempuan yang cantik, namun juga memiliki kekuatan mistik yang sangat dahsyat. Menurut cerita yang beredar, Nyi Roro Kidul adalah seorang putri cantik bernama Kandita, putri kerajaan Pakuan Pajajaran. Kecantikannya sungguh tidak tertandingi oleh siapapun pada masa itu. Bahkan karena kecantikannya, ia juga dijuluki sebagai Dewi Srengenge, yaitu matahari yang indah. Cerita versi lainnya mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah keturunan langsung Raja Airlangga dan juga merupakan keturunan Raja Kediri Jayabaya. Kerajaan Pakuan Pajajaran adalah sebuah kerajaan yang pernah berdiri di wilayah Jawa Barat, Indonesia, pada abad pertengahan, sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang penting di Nusantara, dan sering disebut juga sebagai bagian dari sejarah penting dalam perkembangan budaya dan peradaban Indonesia. Kerajaan Pakuan Pajajaran terletak di sekitar kawasan yang kini dikenal dengan Bogor, Jawa Barat. Pusat kerajaan ini ada di kota Pakuan, sekarang Bogor, yang menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan kerajaan. Nama Pajajaran merujuk pada wilayah kerajaan tersebut secara keseluruhan, sementara Pakuan adalah nama ibu kotanya. Letaknya yang strategis di dekat sungai dan dataran tinggi memungkinkan kerajaan ini memiliki posisi penting dalam perdagangan dan komunikasi dengan kerajaan-kerajaan lain. Kerajaan Pajajaran diperkirakan berdiri pada sekitar abad ke-14, meskipun beberapa sumber mengatakan bahwa kerajaan ini telah ada sejak sebelumnya. Nama Pajajaran pertama kali muncul dalam prasasti batu tulis, yang ditemukan di dekat Bogor dan diperkirakan berasal dari abad ke-15. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Tarumanagara, yang lebih dahulu menguasai wilayah Jawa Barat. Pajajaran kemudian berkembang menjadi kerajaan besar yang berkuasa di wilayah tersebut. Nyi Roro Kidul adalah anak dari Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan. Oleh karena itu, tidak heran Kandita menjadi putri kesayangan ayahnya. Putri Kandita adalah salah satu dari sekian banyak anak yang dimiliki oleh Raja Prabu Siliwangi. Selain mempunyai paras yang sangat cantik, Putri Kandita pun dikenal bijaksana serta baik hati. Maka dari itu, Prabu Siliwangi mempunyai keinginan jika Putri Kandita dapat menjadi penerus tahta kerajaannya. Keinginan Raja Prabu Siliwangi itu langsung ditolak mentah-mentah oleh para selir dan anak-anaknya yang lain. Sikap Prabu Siliwangi tersebut menumbuhkan kecemburuan di antara para selir dan putra-putri raja lainnya. Akhirnya, mereka pun mulai berkumpul dan merencanakan niat jahat untuk mengusir Putri Kandita beserta ibunya, Permaisuri kerajaan. Agar rencana busuk tersebut berjalan mulus, maka mereka pun meminta bantuan pada seorang penyihir yang tinggal di sebuah desa terpencil. Penyihir tersebut terkenal mempunyai ilmu hitam yang dipercaya ampuh untuk menyingkirkan Putri Kandita dan ibunya. Mereka meminta sang penyihir untuk memberi kutukan kepada Putri Kandita dan Permaisuri. Sang penyihir pun menyanggupi permintaan tersebut dengan mengirimkan penyakit kista pada Putri Kandita serta Permaisuri. Hingga pada suatu hari, Putri Kandita dan ibunya berhasil dibuat terkejut karena ketika baru terbangun di pagi hari, mereka mendapati kulit yang borok dengan disertai bau busuk. Tiba-tiba saja, Kandita dan ibunya terserang penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Raja Prabu Siliwangi pun meminta tabib kerajaan untuk segera mengobati Putri Kandita dan Permaisuri. Yang semula mereka berdua dikucilkan, pada akhirnya mereka diusir dari istana atas perintah Prabu Siliwangi karena desakan para selir dan putra-putrinya. Putri Kandita dan Permaisuri akhirnya pergi berkelana menuju selatan wilayah kerajaan. Dalam perjalanan yang panjang,
permaisuri meninggal dunia karena penyakit yang dideritanya. Dalam pengembaraannya, Putri Kandita akhirnya tiba di sebuah aliran sungai. Tanpa ragu, ia menikmati air sungai sepuas hatinya. Ia merasa bahagia. Ia menyusuri aliran sungai ke arah hulu dan menemukan beberapa mata air yang menyembur deras. Lantas, ia berendam di aliran sungai itu dengan bahagia. Dengan kesendiriannya, ia menetap di dekat sumber air panas dan melatih olah kanuragan. Olah kanuragan adalah ilmu bela diri tradisional Indonesia yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu kesaktian atau kekuatan luar biasa. Ilmu ini mengajarkan kemampuan untuk bertahan dari serangan dan menyerang dengan gerakan yang sistematis dan terarah. Berbeda dengan bela diri modern yang hanya fokus pada aspek fisik, kanuragan juga melibatkan unsur spiritual dan supranatural. Para pendekar kanuragan diyakini memiliki kekebalan tubuh, kekuatan luar biasa, serta kemampuan supranatural lainnya yang diperoleh melalui latihan fisik maupun spiritual yang intensif. Dalam tradisi Jawa, kanuragan erat kaitannya dengan konsep sadulur papat atau 4 saudara diri. Konsep ini mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki 4 unsur dalam dirinya yang harus diselaraskan, yaitu kakang kawa atau air ketuban yang melambangkan nafsu, adi ari-ari atau plasenta yang melambangkan keinginan, geti atau darah yang melambangkan amarah, puser atau tali pusat yang melambangkan kehendak. Dengan menyeimbangkan keempat unsur tersebut melalui latihan, seseorang diyakini dapat mencapai kesempurnaan lahir dan batin. Setelah sekian lama tinggal di sungai, tanpa disadari penyakitnya pun berangsur-angsur hilang. Setelah sembuh, Kandita melakukan perjalanan ke arah hilir sungai. Kandita terpesona saat tiba di muara sungai yang dekat dengan laut. Akhirnya Putri Kandita memutuskan untuk bermukim di wilayah tepi laut sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap di sana, Kandita dikenal luas hingga ke berbagai kerajaan di Pulau Jawa sebagai seorang wanita yang cantik dan sakti. Sejak saat itu, banyak pangeran dari berbagai wilayah yang ingin mempersunting Putri Kandita. Menghadapi para pangeran yang ingin melamarnya, ia akhirnya mengajukan syarat, yaitu para pelamar. Putri Kandita membuat aturan bahwa para pangeran yang ingin melamarnya harus mengalahkan kesaktiannya, termasuk bertempur dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa. Apabila para pangeran kalah dalam bertarung, maka mereka harus tunduk dan menjadi pengiring Putri Kandita. Lokasi pertempuran tersebut sering dilakukan di kawasan sebuah teluk yang ada di pantai selatan. Dan akhirnya hanya Putri Kandita bisa menguasai gelombang laut selatan sehingga dia mendapat gelar Ratu Nyi Roro Kidul yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Dalam cerita yang berbeda, ada yang mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul adalah seorang putri kerajaan yang sangat cantik dan memiliki kehidupan yang tragis. Dalam beberapa cerita, dia disebut sebagai Putri Agung atau Putri Nyai Roro Kidul, yang kemudian terjatuh ke dalam laut. Ada pula yang meyakini bahwa Nyi Roro Kidul sebagai seorang ratu jin atau makhluk gaib yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan alam, khususnya ombak dan badai di Laut Selatan Jawa. Nyi Roro Kidul dipercaya sebagai penguasa kerajaan Laut Selatan, sebuah kerajaan gaib yang terletak di dasar laut atau dimensi lain yang tersembunyi dari pandangan manusia. Kerajaan ini dihuni oleh berbagai makhluk gaib, seperti jin dan siluman laut, yang patuh pada Nyi Roro Kidul. Kerajaan ini sering dikaitkan dengan Laut Selatan Jawa, terutama di sekitar Pantai Parangtritis di Yogyakarta, yang dianggap sebagai salah satu tempat keramat yang memiliki hubungan langsung dengan Nyi Roro Kidul. Banyak orang yang meyakini bahwa dia dapat mempengaruhi peristiwa alam di laut, termasuk ombak besar dan bencana alam. Nyi Roro Kidul dikenal memiliki kekuatan luar biasa untuk mengendalikan alam, khususnya laut. Ia juga diyakini dapat memberikan keberuntungan, kekayaan, atau perlindungan bagi mereka yang memuja atau menghormatinya. Namun, ia juga dapat membawa malapetaka bagi mereka yang tidak menghormati atau melanggar pantangan terkait dengan Laut Selatan. Dalam banyak cerita, Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok yang bisa berubah wujud. Terkadang ia muncul sebagai seorang perempuan cantik bergaun hijau, dan kadang-kadang ia digambarkan dengan wujud yang lebih menakutkan,
sesuai dengan kemauannya. Kepercayaan tentang Nyi Roro Kidul sering kali terkait dengan mitos atau ritual-ritual tertentu. Beberapa orang meyakini bahwa jika mereka melakukan sesaji atau persembahan di pantai selatan, mereka akan mendapatkan berkah dari Nyi Roro Kidul atau terhindar dari bahaya. Di pantai selatan Indonesia, khususnya di daerah seperti Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Bali, ada beberapa ritual dan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat. Ritual-ritual ini biasanya berkaitan dengan kepercayaan terhadap laut, penghormatan kepada dewa laut, dan menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan alam. Berikut adalah beberapa ritual yang ada di pantai selatan. 1. Labuhan. Labuhan adalah ritual tradisional yang dilakukan untuk menghormati laut dan sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang diperoleh. Biasanya, ritual ini dilakukan di pantai selatan, seperti di Yogyakarta atau Cilacap, dengan membawa sesaji berupa hasil bumi, makanan, dan barang-barang lainnya untuk dipersembahkan kepada laut. Ritual ini juga bertujuan untuk memohon keselamatan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. 2. Upacara, sedekah laut. Upacara ini adalah bentuk syukur dan permohonan keselamatan bagi nelayan dan warga pesisir. Masyarakat akan membawa sesaji seperti makanan, bunga, dan terkadang hewan ternak ke pantai, kemudian melaksanakan doa bersama sebelum sesaji tersebut dilepaskan ke laut. Di beberapa tempat, upacara ini dilakukan secara besar-besaran dan melibatkan banyak orang. 3. Petisen. Petisen adalah ritual di Bali, khususnya di kawasan pantai selatan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan kehidupan sosial masyarakat. Dalam upacara ini, sesaji dan persembahan dilakukan di pantai sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Baruna, Dewa Laut dalam kepercayaan Hindu Bali. Ritual ini juga dimaksudkan untuk memohon agar hasil laut tetap melimpah dan masyarakat terhindar dari bencana. 4. Ritual ngalam atau labuhan di Pantai Parangtritis. Di Pantai Parangtritis, Yogyakarta, ada tradisi yang dikenal dengan nama ngalam atau labuhan, yaitu ritual yang dilakukan untuk menghormati Ratu Laut Selatan, Nyai Roro Kidul, yang dipercaya sebagai penguasa Laut Selatan. Masyarakat Yogyakarta dan daerah sekitar sering melakukan ritual ini dengan membawa sesaji atau barang tertentu, yang kemudian dibawa ke pantai untuk kemudian dibuang ke laut. 5. Banyu Pinaru. Di beberapa daerah pesisir selatan, terutama di Yogyakarta dan Jawa Tengah, ada ritual banyu pinaruh yang dilakukan pada hari tertentu untuk membersihkan diri dan jiwa. Ritual ini melibatkan mandi atau berendam di laut dengan harapan memperoleh berkah dan keselamatan. Ritual ini sering kali dilaksanakan pada malam hari dengan memohon keselamatan serta keberkahan dari kekuatan laut. 6. Upacara pengerupuk di Bali. Masyarakat Bali juga memiliki tradisi yang disebut pengerupuk, di mana mereka membuat persembahan untuk laut dan untuk Dewa Baruna. Upacara ini berfokus pada harapan akan keselamatan dan keberkahan bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Setiap ritual ini mencerminkan hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan laut, serta penghormatan terhadap kekuatan alam yang dianggap memberi hidup dan penghidupan bagi mereka. Ada juga yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki hubungan mistis dengan para penguasa atau pemimpin di tanah Jawa, termasuk dengan para raja atau pejabat yang meminta restu atau bantuan dari beliau. Nyi Roro Kidul sering dianggap sebagai penguasa Laut Selatan, yang memiliki kekuatan besar untuk melindungi atau memberi berkah kepada penguasa-penguasa di Jawa. Dalam banyak cerita, terutama yang beredar di sekitar Yogyakarta dan Surakarta, Solo, Nyi Roro Kidul dikaitkan dengan perlindungan terhadap kerajaan atau penguasa tertentu. Beberapa penguasa Jawa dikatakan memiliki hubungan mistis dengan Nyi Roro Kidul sebagai bagian dari cara mereka memperoleh kekuasaan atau keberhasilan. Dalam legenda Jawa, ada cerita yang menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul telah melakukan semacam perjanjian dengan beberapa raja atau penguasa, termasuk dengan Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Dalam kisah ini, Nyi Roro Kidul diyakini memberikan restu kepada penguasa yang bersedia menghormatinya dan menjaga kesetiaan terhadap perjanjian tersebut. Salah satu mitos yang terkenal adalah adanya hubungan mistis antara Nyi Roro Kidul dengan Sultan Hamengkubuwono I,
di mana Sultan dipercaya memiliki hubungan atau ikatan batin dengan Sang Ratu Laut Selatan, yang dapat memberikan keberkahan bagi kerajaannya. Bagi beberapa penguasa Jawa, hubungan dengan Nyi Roro Kidul dianggap sebagai bagian dari kekuatan spiritual atau mistis yang dapat meningkatkan kewibawaan mereka. Dalam hal ini, Nyi Roro Kidul diibaratkan sebagai sumber kekuatan yang dapat memberikan keberanian atau bahkan keselamatan bagi penguasa yang memerlukan perlindungan dalam peperangan atau situasi genting. Banyak juga yang percaya bahwa Nyi Roro Kidul bisa memberikan kemampuan untuk memimpin dengan bijaksana atau bahkan memperoleh kemenangan dalam pertempuran. Nyi Roro Kidul juga sering dilihat sebagai simbol dari kekuatan alam yang tak terjangkau oleh manusia. Banyak penguasa yang berusaha untuk menjalin hubungan dengannya untuk mendapatkan pemahaman dan kendali atas kekuatan alam, baik itu melalui ritual, doa, atau persembahan. Ada anggapan bahwa mereka yang dekat dengan Nyi Roro Kidul akan diberi panjang umur dan kekuatan untuk bertahan dalam kekuasaannya, meskipun dalam cerita-cerita tertentu, hubungan ini juga bisa membawa bahaya atau kesulitan bagi penguasa yang tidak mematuhi aturan yang ada. Banyak cerita yang berkaitan dengan pantangan atau peringatan untuk tidak mengganggu atau menghinakan Nyi Roro Kidul. Misalnya, beberapa orang percaya bahwa jika seseorang mengenakan pakaian berwarna hijau, yang dianggap warna kesukaan Nyi Roro Kidul, mereka bisa tertarik ke dunia laut oleh kekuatan gaibnya. Mandi atau berendam di laut pantai selatan, terutama tanpa melakukan penghormatan atau ritual tertentu, sering dianggap sebagai tindakan yang tidak sopan atau tidak aman. Banyak orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul, penguasa laut selatan, dapat merasa terganggu jika ada orang yang masuk ke laut tanpa izin atau tanpa melaksanakan tradisi lokal. Dalam beberapa kepercayaan, jika tidak menghormati aturan ini, seseorang bisa saja ditarik oleh ombak atau mengalami kecelakaan. Membuang sampah sembarangan di pantai selatan sangat dilarang dalam budaya lokal. Selain karena alasan kebersihan, hal ini juga dianggap sebagai penghinaan terhadap alam dan laut yang dihormati. Masyarakat setempat meyakini bahwa membuang sampah di laut bisa membawa malapetaka atau kesialan, baik bagi individu maupun bagi komunitas. Mengambil batu, pasir, atau benda-benda alami lainnya dari pantai selatan dianggap tabu dan dapat membawa sial. Beberapa kepercayaan menyatakan bahwa mengambil benda dari laut atau pantai dapat mengundang bala atau kesialan, karena hal itu bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak menghormati Nyi Roro Kidul atau makhluk halus lainnya yang menjaga kawasan tersebut. Berbicara dengan keras, berteriak, atau bersikap tidak sopan di sekitar pantai selatan dianggap sebagai tindakan yang tidak pantas. Kepercayaan lokal mengajarkan untuk selalu menunjukkan sikap hormat dan tenang ketika berada di sekitar laut, terutama pada malam hari atau saat gelombang laut tinggi. Perilaku yang tidak menghormati laut atau penghuninya dipercaya bisa membawa bencana. Aktivitas yang mengganggu kedamaian atau keseimbangan alam laut, seperti memancing atau berperahu secara sembarangan tanpa memperhatikan waktu atau aturan setempat, juga dianggap tidak pantas. Beberapa kepercayaan mengatakan bahwa tindakan ini bisa menyebabkan ketidakharmonisan dengan kekuatan alam, yang bisa berakibat pada musibah atau kecelakaan. Berkegiatan seperti berkemah atau menginap di pantai selatan tanpa izin atau tanpa mengikuti prosedur yang benar dianggap tidak sopan. Ada kepercayaan bahwa jika seseorang menginap di pantai tanpa menghormati aturan atau tradisi lokal, mereka bisa mengganggu dunia gaib dan berisiko mengalami gangguan. Jika ada upacara adat atau ritual tertentu yang diadakan oleh masyarakat setempat di pantai selatan, sebaiknya pengunjung tidak mengabaikan atau mengganggu kegiatan tersebut. Ritual seperti labuhan atau sedekah laut, yang melibatkan sesaji atau persembahan kepada Nyi Roro Kidul, harus dihormati, dan pengunjung sebaiknya tidak berinteraksi atau mengganggu upacara tersebut. Banyak orang percaya bahwa malam hari adalah waktu di mana kekuatan gaib laut menjadi lebih aktif. Oleh karena itu, melakukan aktivitas di pantai selatan pada malam hari tanpa pengetahuan atau pemahaman lokal dianggap sangat berbahaya. Beberapa orang percaya bahwa gangguan gaib bisa lebih sering terjadi saat malam hari, terutama bagi mereka yang tidak menghormati pantai atau laut.
Jika ada petunjuk atau larangan khusus dari masyarakat setempat mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di pantai, sangat penting untuk mengikutinya. Mengabaikan nasihat lokal atau menganggapnya sepele bisa berisiko mengundang hal-hal buruk. Dan pantai selatan bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga memiliki nilai-nilai mistis yang sangat dihormati oleh masyarakat lokal. Banyak pantangan dan tradisi yang ada sebagai bentuk penghormatan terhadap laut dan penguasaannya, seperti Nyai Roro Kidul. Oleh karena itu, ketika berkunjung ke pantai selatan, sangat penting untuk memahami dan menghormati aturan serta kepercayaan lokal guna menjaga keselamatan dan keharmonisan. Nyai Roro Kidul juga sering muncul dalam berbagai bentuk seni dan budaya populer, termasuk dalam sastra, film, dan pertunjukan. Ia sering kali digambarkan sebagai sosok yang menarik sekaligus menakutkan, melambangkan kekuatan gaib yang besar tetapi juga misterius. Dalam beberapa acara atau upacara budaya, Nyai Roro Kidul masih dihormati sebagai salah satu sosok penting dalam kepercayaan spiritual masyarakat Jawa dan Bali. Nyai Roro Kidul adalah salah satu sosok mitologi paling terkenal di Indonesia, yang memadukan unsur-unsur kekuatan alam, spiritualitas, dan mistisisme. Keberadaannya dalam cerita rakyat dan budaya masyarakat Indonesia mencerminkan hubungan manusia dengan alam dan kepercayaan terhadap kekuatan yang lebih besar di luar dunia nyata.